itu dosa terindah lah. Ya, itu kalimat Kirim surat 33.000, nggak ada dibales sama sekali sampai hari ini gitu. Orang sering lupa presiden itu jabatan politis loh, kan membaca aku mau. Kayak iki urusanku. Akhirnya kesurupan Kayak iki urusanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Berita Jatim dimanapun berada. Jumpa lagi di suasana yang ya cukup sejuk-sejuk panas lah. Anginnya sepoi-sepoi tapi cuaca perpolitikan masih hangat-hangat kuku. Kebetulan di sini saya kedatangan kawan lama lah. Kalau boleh diklaim ya, kalau boleh diklaim. Itu ini sebetulnya keturunan penyanyi. Seno Bagaskoro. Bung Seno. Keturunannya siapa, Bung? Kalau musisi itu ada Katon Bagaskara. Oh iya. Mungkin bukan generasi Anda. Iya. Tapi ngerti kabeh lagunya. Oh tahu ya? Iya, tahu. Coba kita. satu bait aja. Bulan merah jambu loh. Tahu juga dia. Tahu kita. Dia nggak hanya update di dunia politik tapi juga update di musik. Luar biasa ini. Senang ketemu Bung Surkoni. Siap. Terima kasih sudah menyempatkan di sela kesibukan kesana kemari masih berkenan menyapa kawan-kawan Berita Jatim. Terima kasih Bung. Bung, ini melihat perjalanan Anda yang demikian rising star ya. Abot ya istilahnya ini. Kalau nangkar militer kan itu rising star. Iya. 23 tahun sekarang ya. 23. Kok begitu cepat Anda bisa langsung ke pusat? Ya enggak cepat-cepat amat juga ya Bung ya. Tapi untuk memang ukuran 23. Iya, tapi startingnya pun kan sebenarnya jujur ya, saya ini untuk teman-teman pemirsa Berita Jatim, salah satu saksi hidup yang ikut serta mengawali perjalanan karir saya di politik dan di dunia pergerakan itu ya Bung Surkoni ini. Waduh, yang ngeri rek. Awal mula dulu itu saya bertemu gitu kan, dan aku terharu rek. Memberikan ruang banyak bagi saya berekspresi dan mengeksplorasi ya Bung Surkoni ini. Terima kasih Bung. Di tempat salah inkubator satunya gagasan itu ya, salah satunya. Insya Allah. Dulu Bung Surkoni ini punya tempat namanya Warung Mbah Cokro, almarhum yang itu mengambil spirit dari Cokro Aminoto itu ya, guru bangsa, dan di warung itu banyak aktivis ketemu. Insya Allah. Saya masih pelajar waktu itu, SMP kelas 3, terus mau masuk SMA, dan saya dikasih ruang untuk mengeksplor, mau bikin acara apa aja boleh di sana. Bahkan yang melukis ininya woro-woronya, banner backdropnya itu dilukis di kayu itu siap. Bung Surkoni sendiri. Jadi waktu proses itu saya di Aliansi Pelajar Surabaya pertama mulai ya sama beliau ini. Jadi ini kayak nostalgia reuni gitu di sini. Aku terharu, rada berbes milih. Saya itu. Kalian malu. Kalau itu dosa terindah lah. Ya, itu kalimat itu jadi kembali ke Surabaya nggak afdol kalau nggak ketemu. Waduh, mengerikan. Asli. Ini kalau didengar sampai mana-mana bahaya ini. Saya itu. Jadi perjalanan cukup panjang ya Bung ya. Kalau mengingat lagi ke belakang itu. Sejak SMP saya sama Bung terus KPK itu ya? Iya, KPK Remaja. Dulu saya bikin organisasi namanya KPK Remaja. Iya. Tapi itu konselor pencegah kenakalan. Tapi terus ikut kelasnya KPK yang beneran juga pernah gitu. Waktu sekolah. Luar biasa. Dulu KPK bikin program gitu, politik cerdas berintegritas bareng Yayasan Satu Nama, teman-teman Jogja. Terus ya saya ikut di situ. Aku ikut di situ. Ternyata dipilih jadi peserta terbaik, berangkat ke Jakarta dan membangun jaringan teman-teman lebih luas. Ya prosesnya panjang lah sejak masa sekolah itu, ngirim surat ke presiden kan, itu waktu Anda dikeluarkan ya, terancam dikeluarkan, ngirim surat 33.000, nggak ada dibales sama sekali sampai hari ini kan gitu. Jadi
Kirim surat ke presiden. Kirim ke presiden. Waktu itu presiden siapa? Masih Pak Jokowi. Pak Jokowi. Masih Pak Jokowi. Belum tahu dia. Tidak ada di balas. 33.000 satu Surabaya. Jadi ya panjang lah ceritanya. Maka pada waktu lulus sekolah dan ada di fase persimpangan, apakah saya akan masuk ke organisasi kampus atau masuk ke partai politik, itu proses pemantapannya itu sudah sejak sekolah itu, Bung. Aku merasakan sejak SMA itu. Aku merasa bahwa ya tempat yang paling tepat untuk aku berproses ya aku tak langsung masuk partai politik saja. Tinggal memilih partai mana yang cocok. Anda ini termasuk out of the box ya? Ya anti mainstream lah. Ora lah. Kalau pelajar pasti organisasinya OSIS, ya loh, atau instrumen di bawahnya, ya loh. Tapi Anda selalu keluar terus. Iya. Dulu pun juga tidak ikut OSIS ya waktu sekolah dulu. Itu. Jadi kenapa kok Anda terdorong untuk selalu keluar, melampaui masanya? Enggak lah, Bung. Di usia itu loh ya. Saya merasa sederhana saja bahwa ya kembali ke gagasan dasarnya sebenarnya. Kayak bicara tentang organisasi pelajar. Fungsinya apa sih sebetulnya gitu. Dan waktu itu saya berpikir ya fungsi organisasi pelajar itu ya harusnya gampangannya mewakili kepentingan pelajar untuk membicarakan dengan pihak-pihak terkait, ya sekolah, ya dinas pendidikan. Sampai di situ aku setuju. Ya toh. Tapi itu pemikiran yang SMP. Ya. Itu kan harusnya OSIS, guru BP, kepala sekolah, kan itu lingkupnya. Iya, tapi benar. Anda keluar dari itu. Iya, aku apa yang mendorong Anda berani untuk itu? Aku menganggap bahwa harusnya begitu. Nah, pada waktu itu aku melihat bahwa ya OSIS memang secara desain tidak didesain untuk seperti itu. Untuk mewakili teman-teman, bahkan mungkin berbeda pendapat dengan guru. Secara sistemik tidak didesain untuk seperti itu. Anda sudah tahu sebelum ya kroso kan kroso. Nalurinya sudah terasa. Lebih tunggul ini kan. Karena aku ikut OSIS, Bung, sempat 1 tahun aku ikut sebagai anggota. Merasakan aura itu ya. Merasakan proses nyaman. Ya ospek, ikut ospek. Ini enggak bisa kalau memang organisasi yang dengan desain seperti ini diagregasi untuk mewakili kepentingan pelajar, melawan dispending, melawan atau saat berbeda kepentingannya kan sulit sekali gitu. Ini revolusioner ini. Tapi itu gaya anyar gitu Yang saya pikir sederhana. Maka kita bikin aliansi pelajar itu. Ya, sama dengan waktu saya masuk ke partai politik, saya berpikir bahwa ya di era zaman sekarang pada saat party ID menurun, aku sebenarnya penasaran kenapa semua orang kok menghindari partai politik. Apa yang salah itu loh? Kenapa kok dianggap partai politik itu biang dan sumber dari segala penyakit, seakan-akan paling enak itu menyalahkan parpol dalam kondisi demokrasi. Maka aku merasa ya gimana kalau misalnya kita kembali ke ide gagasan dasar lagi tentang partai politik. Aku masuk ke sana mencoba mendalami, ternyata ya diperbaiki sidik-sidik. Kita ikut dalam proses itu bisa kok itu untuk tetap menjadi diri sendiri, tidak seperti kata orang-orang, tidak seperti yang dikira orang-orang bahwa partai itu penuh dengan semua hal yang buruk. Ternyata ya aku berproses di dalam dan baik-baik saja. Ya itu men-challenge logika umum mainstream stereotype lah, bahwa sesuatu yang dianggap tidak baik itu sebenarnya juga tergantung bagaimana kita menempatkannya. Gitu. Bagaimana kita mengambil celah, berdiplomasi, berstrategi. Iya dong. Nah, kalau kita ikut dengan arus ya untuk apa terusan kita diberi akal budi kan, diberi nurani. Setuju saya. Itu saja. Ya dari situ, dari Cokro itu belajarnya. Wah ya enggak lah. Beliau itu cukupan ya. Adik, gini dek, wah. Ini gorengannya teko. Ini enggak ada hidangan yang istimewa, Bung. Iya. Cuma ada gorengan. Terima kasih. Terus gini, Bung. Aku waktu itu ya membayangkan ketika anak SMP kelas 3 ke situ terus narasinya itu narasi yang melompat, artinya tidak pada masa itu. Kan enak ngegame, Bung. Aku kan pernah bilang cok lali dolen. Iya. Aku dolen, Pak, aku yang ngene yo. Tapi Anda tetap konsisten di jalur itu. Iya. Apa yang Anda rasakan di masa muda? Ya sekarang masih muda sih, masa remaja itulah. Iya. Ya iki masa mudaku. Oh, itu yang Anda, saya rasa. Mas cukup
Aku merasa bahwa masa muda itu apa sih kalau ini? Ya butuh adrenalin kan begitu. Butuh Adrenalin didapat dari game kan bisa. makanya banyak cara Ya, kan? ya. Banyak cara. Oke. Ada orang menghabiskan masa muda mencari adrenalin dengan main game. Enek sing petualangan, enek sing ngopo, enek sing Terima kasih kakak. nah ini. Ngopo Nek gak ono kopine ora afdol. Ya, aku ya rada grogi lah kalau kopi. Iya. Ada yang bahkan teman-teman di usia sekarang usiaku ya ono sing party-party bendino Ya. Ya itu cara berbagai cara untuk mencari adrenalin menurutku. Nah kalau aku mencari adrenalin dengan berpolitik dengan nyerempet bahaya apa yang salah misalnya. Ya kan tapi aneh, dianggap aneh. Ya dianggap aneh buat aku ini ya biasa. Teman-teman yang lain boleh punya cara berbeda dalam mencari adrenalin dan aku tidak pernah menganggap mereka aneh karena aku merasa ya habitnya orang boleh di aja situ. punya passion masing-masing. Betul. Habitku memang begini. Aku merasa dengan aku zaman sekolah gawe demo, membela teman-teman yang aku anggap ada kepentingan yang harus aku bela dari sekolah gratis dari dan waktu itu cukup berhasil loh. Cukup berhasil bahwa lumayan kan artinya membuat satu suara bocil-bocil ya waktu itu ya. Hari cilik-cilik gak backingnya Pak pada waktu itu. Jadi memang tidak ada backing politik tertentu, tidak ada kata bilece, tidak ada apapun. Tolong. Nah, ya lanjut kan? Oh lanjut ya. Tolong. Oh iya, tidak ada backing politik dan apapun ya. Tapi bisa ada impact lah. Aku merasa itu prestasi teman-teman dan leadernya kan sampean. Artinya itu caraku mencari adrenalin. Pada saat itu apakah nggak ada bujuk rayu, Bung? Bujuk rayu. Misalnya beasiswa lah, wis kamu nggak jadi pikir. Oh, yang ada ancaman waktu itu. Malah ancaman. Nah, keliru kalau ngancam Bung Siana itu pasti keliru. Salah alamat. Tambah maju soalnya. Tambah maju. Yang ada ancaman. Gitu. Ancaman banyak. Berupa apa itu? Ya macam-macam. Dorongan untuk keluar dari sekolah. Lalu ya macam-macam lah ceritanya. Itu masa lalu dan aku pun sekarang sudah berhubungan baik dengan siapapun yang ada di peristiwa-peristiwa itu. Yang di sisiku maupun di sisi yang itu jiwa besar berbeda pendapat. Jiwa besar dari Bung Siana. Aku merasa ya itu proses yang harus aku lalui dan aku mewajarkan kalau orang mereaksi pada waktu itu karena memang apa yang aku lakukan dengan teman-temannya ora biasa. Nggak mudah loh kayak begitu di usia seperti itu loh. Selalu meledak-ledak. Pokok misalnya ada anak karena kasus kriminal dia dikeluarkan, bukan dia malah sadar, malah dendam sama guru. Oh iya. Dulu ya aku sangat meledak-ledak ya. Tapi salah satu peristiwa atau orang yang berhasil membuat aku lebih tenang itu juga karena aku berproses di Jawa Timur ya Bung ya. Namanya Pak Sukowi Dodo itu. Wah, ya. Yo, dosen komunikasi UNER gitu ya. Ngejak aku mayan, ngejak Nun gitu, ketemu Cak Nun. Dan di forum-forum itu aku belajar bahwa ternyata tidak semua persoalan itu harus diserang secara lurus tarik garis begini. Kadang-kadang cara melingkar itu juga bisa. Itu yang aku pelajari. Artinya proses jadi ekstrim apa meledak-ledak lalu proses belajar melingkar ini terjadi di masa-masa itu. Jadi sekarang aku merasa ya itu semua proses pendewasaan dan ternyata dalam konteks politik hari ini itu sangat berpengaruh untuk aku. Ngono Bung. Anda berarti membaca itu yang tidak hanya yang tersurat kan? Oh iya, yang tersirat juga. Bacaannya cukup canggih juga loh. Waktu itu saya cukup bisa memaklumi alasan beliau tidak main-main seperti teman-temannya. Ketika ada satu kalimat gini, Cokro itu umur berapa, Soekarno umur berapa waktu dia mulai aktif? Iya belasan ternyata. Dan Bung Siana berada pada fase itu. Ya. Bedanya waktu dulu ndak ada gadget, ndak ada impian, mimpi-mimpi imajiner. Enaknya penjajah Pak. Adanya mimpi tentang negara. Iya.
dan itu Anda kesurupan pahlawan. Ya tahu. Jangan-jangan Anda kesurupan salah satu tokoh ini. Saya membaca mereka, Bung. Saya membaca mereka. Secara teks Ya. Ya. Dan itu aku temukan bahwa memang Bung Karno itu usia 14 tahun, 13 tahun sudah mulai berorganisasi, berproses, berpolitik dalam konteks menulis dan berpidato itu umur 16-an tahun. Nah, aku membaca beliau-beliau, Bung Hatta sama, Syahrir sama, hampir semua sama. Aku ini merasa begini, mereka saja di era yang serba terbatas, harus menghadapi kolonialisme, menghadapi feodalisme, di usia belasan tahun berani kok bergerak. Nah, seorang Seno di tahun 2017-2016 itu pada waktu itu menghadapi kolonialisme apa, menghadapi imperialisme apa, menghadapi keterbatasan zaman seperti apa, wong semua serba ada. Ya. Bahkan generasiku ini, generasi Z ini, menurut sejarah adalah generasi yang paling mewah. Tidak pernah mengalami perang dunia yang besar, krisis dunia yang besar. Bahkan gerhana matahari nggak sempat itu. Nggak sempat ada, Pak. Nggak ada, itu. Terus semua gadget teknologi tersedia, kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan di seluruh dunia puncaknya ada di waktu generasi kami. Gitu. Nah, buat aku terus apa yang menghalangiku untuk melakukan eksplorasi ilmu, eksplorasi bacaan, literasi yang Kan sama? tinggal menikmati aja, Bung. Ngapain susah-susah untuk berpikir ke sana? Masalahnya koncoku ono sing kesulitan sekolah pada waktu itu. Koncoku ono sing Kan harus bukan urusannya wong tua nih lah. ya itu mungkin karena aku kakean membaca aku mau. Jadi koyo iki ya urusanku. Akhirnya iki. kesurupan beneran. Koyo iki urusanku. Jadi Anda merasa terpanggil ya. Iya, itu yang aku juga usianya sama Bung Karno. Waktu Bung Karno mulai, Bung Hatta mulai, usianya sama. Dan kita sama-sama manusia kok. Betul. Mengalami fase sejarah yang ya meskipun berbeda tapi secara biologis kan sama. Betul. Maka aku merasa ya kenapa tidak aku juga melakukan eksplorasi yang sama dengan beliau-beliau ini. Di tengah situasi sekarang aku punya banyak privilege iso sekolah nyaman. Ya kan, iso duwe HP itu kan privilege. Dan itu aku coba maksimalkan. Itu aja. Bung Karno itu menjadi mentor visioner Anda. Mentor lah. Mental mentor ya. Apapun tentang Soekarno Anda Iya. termasuk ini, Bung. Sorry ya, Bung Karno kan flamboyan. Oh iya. Terhadap perempuan, cewek-cewek lah, noni-noni Belanda. Gitu. Boleh dong diceritakan soal sisi itunya. Aku juga manusiawi juga. Ikut ya. Aku termasuk yang sebenarnya urusan ini aku pacaran cuma 2 kali seumur hidupku. 2 kali. 2 kali aja. Itu kelas pacaran temenan. Yo pas SMA. Pas SMA sekali, lalu akhir-akhir ini sekali. Padahal fans Anda itu banyak loh. Kadangnya gak sempet kepikiran, Pak. Oh gitu ya. Tapi aku seneng lah banyak ketemu sama teman-teman gitu ya, ngobrol. Tapi kan pacaran itu kan butuh energi yang berbeda. Ya. Artinya intensitasnya pasti berbeda. Ngambek-ngambekan gitu. Jadi ini kan investasi energi yang berbeda pada saat kita lagi ngurusi macam-macam. Kalau ndak dengan orang yang betul-betul pas ya terus lapor. Kan itu kan pacaran itu kan sahabatan, cuman lawan jenis sebenarnya. Apakah Anda mempelajari juga tentang sosok Bu Fatmawati? Oh iya. Aku mempelajari semua itu dari awal, dari Bu Utari yang putrinya Pak Cokro, lalu ke Bu Inggit, ke Bu Fatma, dan aku menikmati artinya perjalanan Bung Karno pada waktu itu juga tidak mudah. Artinya sosok itu apakah sudah Anda ketemukan? Putrinya di antara putrinya Cokro Minoto nih. Nggak tahu sosok mana yang Anda pas dengan relate dengan. Sorry Bung, ini kan ya berproses lah Bung, tapi kan tapi ya banyak lah ya sosok yang akhirnya lalu lalang ketemu, otomatis exposure juga banyak. Tapi yang penting itu sebenarnya dengan situasi saat ini, pemane saiki aku dapat amanat cukup besar ya menjadi juru bicara sejak Pilpres kemarin. Maka exposure yang besar itu harus diimbangi dengan apa ya? Mental yang bagus juga. Mental yang tepat. Soalnya nek terus kan perbedaannya jauh Bu. Pada saat aku di Surabaya jadi pelajar dulu.
dengan 1 tahun terakhir lah, itu otomatis kan kudu keliling, kudu opo. Itu kalau tidak dibangun dengan mental yang tepat, itu ada bahasa orang bisa jadi star syndrome. Betul. Artinya wis dadine ngerasa wis paling top ngono. Padahal ya kita ini siapa sih sebenarnya kan? Ya wis santai aja gitu. Memang ini bagian dari tanggung jawab. Nah, exposure yang besar itu bisa jadi challenge juga, bisa jadi tantangan juga. Itu ya tantangan mungkin bukan hanya di generasi Gen Z ya. Oh iya, untuk semua orang. Semuanya. Iya. Termasuk soal perempuan yang KPU akhirnya ketua KPU akhirnya turun kan juga perkara itu. Bentuk dari star syndrome juga betul, jadinya kan. Merasa ada kuasa, ada popularitas. Terus kalau Fufu Fafa, ya menurut itu juga sindrom juga itu kayaknya. Sindrom gak karu-karuan. Ketika Gen Z yang satunya itu membayangkan Syahrini, fungsinya itu membayangkan Bu Utari, Bu Inggit. Enggak lah, jujur aku tidak suka ya sebenarnya Bung. Sebenarnya kemarin itu membahas apa namanya isu-isu yang sifatnya personal. Pada saat bicara tentang politik, ya aku seneng ya bicara tentang gagasan sebetulnya. Maka pada saat mereka semua banyak orang sibuk, kan aku berada di posisi berseberangan. Sibuk membela terkait dengan hal yang sifatnya personal. Iku aku ya iki sakjane lapo wong aku tidak membahas itu, kita tidak membahas itu. Tetapi kan sekarang semua ternyata netizen yang membicarakan itu, warganet membicarakan itu. Karena bagaimanapun mereka termasuk Anda kan juga public figure. Iya, jadi waduh. Ya kayak sorry ya misalnya tentang ada yang membahas tentang hal yang sangat personal, ini nggak perlu tak sebutin gini lah, sangat personal. Buat aku ya mungkin bagaimanapun publik butuh penjelasan tentang berbagai hal yang konsepnya gagasan. Tapi gagasan dan penjelasan itu tidak pernah muncul dari mereka. Akhirnya dieksplorasi di sisi itunya gitu. Nah, itu yang aku rasa yang kurang pas ya bagi pendidikan politik. Bagi pendidikan politik jangka panjang kita, kalau mereka berani bicara tentang gagasan, aku rasa tidak akan pernah kita masuk ke wilayah itu. Karena tidak pernah ngomong gagasan. Jadinya yang dibahas itu terus. Iya, ya karena yang tersangkanya, terduganya itu kan menengahin terus gak pernah ngasih wawasan, gagasan, ide apa yang ditawarkan ke publik. Iya memang. Itu yang aku rasa harusnya itu Gen Z model apa ngene? Milenial itu. Jadi aku gak melok bertanggung jawab untuk generasiku. Oh ya. Ya, kacek sak meter lah. Kacek sithik lah, saban kacek saban. Iya. Enggak, aku juga nggak ngerti ya. Tapi kalau yang aku lihat memang kan ada suatu kepercayaan diri yang kuat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia fine-fine saja dengan itu. Artinya enggak kok, mulai yang marah itu kebanyakan kelas menengah, Bung. Gitu ya. Kelas menengah. Tapi kelas menengah kan bisa membuat sesuatu. Oh iya, betul. Artinya gini, yang menjadi rentan dari berbagai kebijakan yang terjadi akhir-akhir ini itu kelas menengah secara ekonomi. Maka pada saat banyak orang mengatakan, oh demo besar di Indonesia itu tidak akan terjadi kalau bukan isu ekonomi, isu perut. Dulu banyak yang bilang seperti itu. Harus ada krisis ekonomi dulu baru orang mau demo. Kemarin terbukti pada saat peringatan darurat itu bukan isu ekonomi, bukan isu perut, itu isu demokrasi yang menurutku sangat apa ya akademis. Itu bicara secara kelas elit, ya kan? Tapi demonya besar. Yang turun kebanyakan kelas menengah, pekerja. Karena kemungkinan ya, kalau dugaan saya kan masyarakat merasa dibohongi mentah-mentah, dibohongi. Padahal image yang sederhana, image yang ternyata jauh dari itu. Betul lah. Artinya memang yang jadi permainan itu adalah kelas menengah yang menjadi rentan. Nah, kenapa? Karena kayaknya mereka percaya diri bahwa kalau kelas yang di akar rumput dikasih bantalan terus dengan bansos, dengan jaminan, dengan banyak sekali jaring pengamannya, sehingga mereka merasa mau itu pakai baju tulisan Putra Mulyono, mau pakai apa, semakin menantang logika publik karena mereka merasa ini yang marah cuma kelas menengah kok, tidak akan bisa melakukan apa-apa dalam konteks perubahan. Jadi ternyata salah itu. Ternyata salah. Semakin kesini semakin
ya kelihatan terbuka. kelihatan resistensinya. Menurutku sih itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Tapi apapun ya, ini bukan pendidikan politik yang baik ya. Kalau sebagai bagian dari penguasa, itu kan menjadi teladan mestinya. Iya. Dan anak-anak Ini muda, menjadi presiden buruk. Ibu, iya jadi presiden yang presiden jadinya Nah, kan itu. begitu. Itu yang aku rasakan. Dan bukan karena aku bicara secara kepentingan berbeda, bukan hanya soal itu. Tetapi juga secara umum kita bisa melihat bagaimana reaksi masyarakat di medsos, reaksi masyarakat Iya, luar biasa. di perguruan tinggi itu Ya, responnya guru-guru luar biasa. besar ikut turun. Betul. Dia udah ya di luar bajuku sebagai seorang politisi ya Bung ya, sebagai anak muda ya aku merasa ya orang inilah mesti ini bro. Pernah komunikasi dengan Enggak, saya enggak pernah. Saya enggak pernah. Saya pribadi enggak pernah dengan beliau ya. Iya. Dengan Beliau siapa sih? Hah? Beliau siapa? Ya yang diduga Fufu Fafa itu. Saya enggak pernah. Tidak pernah ya. Ya, enggak pernah ketemu langsung. Mungkin bisa eksplor apa yang ada di kepalanya. Saya berharap ya bisa, tapi kan kalau memang betul beliau itu sebagai wakil presiden nantinya ya kan susah Bung. Iya, iya. Harus ada protokolnya. Oh ya. Jadi ya wis lah. Ya wis kadung. Publik bisa melihat. Terus dari kejadian-kejadian ini, apa yang sebetulnya ingin Anda sampaikan lah ke generasi Ya. sekarang ini? Ya anak muda itu aku selalu bilang anak muda itu lokomotif perubahan. Dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman itu rumusnya sama. Lokomotif perubahan, lokomotif perkembangan zaman, lokomotif apapun lah ya. Itu anak muda. Maka aku selalu percaya bahwa fungsi generasi kita itu adalah harusnya menjadi bagian dari itu. Tetapi yang perlu kita lakukan sekarang sebenarnya adalah mempertebal dan memaksimalkan pembagian peran. Artinya gini, tidak harus semua anak muda itu suka politik. Tapi yang suka politik yo sing temen. Ya dalami betul. Jangan sampai masuk ke politik itu hanya karena sebagai last choice. Akhirnya karena karena punya privilege sekian, punya harta kekayaan dari keluarga, punya akses dari keluarga, Tapi dari bingung ngapain mlebu politik. dari organ kepemudaan, Ya. entah itu di kampus atau di luar kampus. Ya. Itu kan biasanya underbow ya. Oh iya. Itu kan juga pengkaderan dari partai politik. Tidak semua ya Bung ya. Kalau aku melihat sekarang, artinya di berbagai organisasi kemahasiswaan pun ya banyak sekali pengaruh partai politik di sana, tidak hanya satu. Iya betul. Bahkan sampai kampung-kampung ya. Jadi kami nggak bisa dianggap ini underbow hanya satu partai. Pengaruhnya dari partai A, partai B, partai C ke satu organisasi itu ya sekarang terjadi seperti itu. Artinya ya nggak bisa ditutupi lagi di era zaman Pengaruh sekarang. pilkada itu. Ya bukan juga, tetapi bahwa ada PR bersama dari seluruh partai politik untuk memperkuat garis kaderisasi itu penting. Artinya partai sudah punya sayap-sayap. Kenapa kok tidak sayap itu saja yang dimaksimalkan? Itu dia. Daripada mengintervensi misalnya dari organisasi lain. Sayap aja. Secara struktural ada RT ada kok. Kalau nggak di kami ada komunitas. Tapi juga. secara praktis Bung ya, misalnya di pilkada, aku awalnya teko generasi teko organisasi Ya. merah atau hijau atau biru. Ya. Kemudian berganti warna. Ya. Basisku kan tak tarik. Iya. Kan tetap nang organisasi underbow sana, Iya. tapi Nah, ya, makanya itu yang aku bilang pengaruhnya jadi nggak bisa Jadi kacau, dimonolitikkan. jadi- Nanti kan gitu ya. berbagai pengaruh. Maka itu yang aku bilang sama dengan keresahanku kenapa aku memutuskan masuk partai politik tadi di awal, Bro. Bentar, Anda memutuskan untuk masuk partai itu butuh Iya. berapa lama? Butuh ya setelah lulus SMA itu ya kurang lebih kontemplasinya ya 1 tahunan. 1 tahunan. Jadi waktu semester awal itu ya. Sebenarnya itu bukan memutuskan masuk partai politik, meyakinkan diri masuk partai yang mana itu aja. Oh, Kalau kalau memang Anda sudah Kalau memutuskan masuk sejak SMA aku wis punya keinginan itu. ya. Jadi tinggal meyakinkan bener enggak aku milih partaiku saat itu. Gitu. Itu aja 1 tahun itu berinteraksi dengan semua orang. Nah, kembali ke topik tadi, Party ID, identitas kepartaian itu apa?
afiliasi orang dengan partai di seluruh dunia itu mengalami penurunan. Itu sudah jadi indeks demokrasi yang diketahui banyak orang. Maka menjadi satu persoalan kalau partai-partai tidak sadar dan melakukan pelembagaan secepat mungkin. Itu aja. Partai manapun. Nah, aku bersyukur di partaiku ada political will untuk melakukan pelembagaan. Jadi kaderisasi diperkuat, lalu penggunaan kekuatan partai melalui saya partai dan badan partai itu diperkuat fungsinya. Ya itu yang harusnya dilakukan. Bahwa ada ketidaksempurnaan sana sini, bahwa kadang juga harus bertemu dengan alam pragmatisme, ya itu dialami semuanya. Tetapi pakemnya kudu jejak dulu. Nggak bisa ini kemudian partai hanya mengandalkan ketokohan figur saja. Apakah itu pengaruh dari lompatnya Jokowi yang membangkang? Enggak, sebenarnya dari awal sudah kita melakukan itu berapa tahun terakhir. Tetapi ujiannya kemarin ini. Oh ya gitu ya. Ujiannya Mulyono dan peristiwa itu menjadi ujian gitu. Mulyono dan gerbongnya loh. Iya. Anak mantunya juga kan. Iya, itu ujian pelembagaan partai. Dan jangan salah, jangan dikira ini hanya bisa melanda kami di satu partai. Ya. Partai-partai lain pun juga bisa mengalami hal serupa. Karena ada presiden yang presiden. Iya, artinya itu kalau bicara tentang satu negara yang republikan ini, seperti kita ini, republik gitu ya. Itu kan ya bicara presiden itu patron nomor 1, Bos. Iya, iya. Garis politiknya itu nomor 1. Kalau garis politik dan patronnya menunjukkan contoh seperti itu, terus bagaimana politisi yang lain? Jangan lupa, orang sering lupa, presiden itu jabatan politis loh. Ya. Dia bukan jabatan yang profesional, yang jauh dari politik. Dia ini politisi. Maka kalau politisi nomor 1 di negeri ini yang menjadi pimpinan, itu kemudian contohnya seperti itu, jangan salahkan kalau kemudian banyak politisi lain yang akan bertindak serupa. Kelak di kemudian hari. Iya, maka semua partai harus berhati-hati, melakukan pelembagaan lebih kuat, melakukan sistem kaderisasi lebih baik, hierarki kepartean, meritokrasi sistemnya harus diperbaiki betul. Jangan sampai pandemi ini menjadi endemi. Iya, jadi berlaku merantak kemana-mana. Itu yang berbahaya, itu yang lebih bahaya dari corona. Iya, kalau kami sudah merasakan hari ini paling kami ya jadi bahan bercandaan aja karena sudah merasakan di pemilu kemarin. Tetapi partai-partai lain juga harus cukup menyakitkan ya. Menyakitkan sih enggak ya, Bung ya. Karena kita ya terbiasa ditinggal mendadak. Iya, tapi ditinggal itu sudah biasa. Cuman ya memprihatinkan iya. Gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Bahwa ada peristiwa itu pernah terjadi di sejarah politik kita itu kan suatu yang tidak hanya menyakiti kami, tapi yang disakiti rakyat Indonesia. Betul. Bahkan yang gak melok PDI pun melok ngamuk. Luar biasa ini. Ini bisa bola. Secara kitab itu ndak ada dalilnya. Secara ilmu ndak ada dalilnya. Ya, itu bingung itu. Dianalisa seperti apa? Oke, Bung. Dari perjalanan Anda ini ya, apakah ndak ada pertentangan sih sama keluarga itu? Lapo senang politik, dagang tak apa? Pertentangan awal ya adanya ya. Artinya waktu awal dulu cek piye, cek bayi. Iya. Waktu memutuskan awal pertama kali dulu pasti. Artinya keluarga aku ndak enek sing ning politik, Bung. Itu ndak ada yang di partai, punya KTA ndak ada, satu pun ndak ada dari ayah. Tapi enggak apolitis. Apolitis. Nyoblos itu sifat politiknya ya nyoblos itu. Membahas politik ya nek pas ono muncul berita ning TV itu aja. Tapi nggak ada kemudian aktivitas kepartean, kerelawanan, simpatisan tidak ada sama sekali. Sampai tapi kan aktivis, mantan aktivis. Ya kan zaman kapan ya? Zaman tahun 98 kan hampir semua orang ya jadi aktivis waktu itu. Ini hampir semua orang lah, tapi sejak reformasi tidak ada aktivitas politik sama sekali. Nah, itu yang aku rasa memang yang membuat atau mempengaruhi aku dengan politik ya membaca buku. Maka keluarga ya kaget. Lapo sih kok iki pengen kayak begini. Wong bapakku itu kerja di perusahaan swasta, ibu juga dulu dosen kan gitu. Jadi jauh lah dari itu. Jadi pada saat aku memutuskan masuk ke partai politik, memutuskan mengirimkan surat pas sekolah aku mau, terkaget-kaget. Itu sesuatu yang baru untuk keluargaku. Tapi sekarang sudah hampir 10 tahun
terbiasa. Jadi wis terbiasa, Ya, wis lah, itu pokok- pilihan. Pokoknya wis sekali-sekali mulai. Mulai nggak mau calon mantu. Oke Bung, di penghujung obrolan kali ini kan toh durasinya cukup panjang lah. Iya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa lanjut. Oh, iya, saja. iya. Apa yang Anda ingin sampaikan ke orang tua terhadap apa yang Anda dapatkan sekarang? Ya, aku bersyukur lah bahwa selama ini apapun pilihan yang saya ambil, apapun pilihan yang aku ambil, aku berani bertanggung jawab atas pilihan itu. Aku punya alasan untuk pilihan itu, dan apapun konsekuensinya aku bertanggung jawab. Aku rasa semua anak muda di Indonesia, apapun pilihannya, itu harusnya satu saja, berani bertanggung jawab. Berani bertanya. Siapapun dia, mau anak tukang becak, mau anak tukang udah kopi, mau anak Iya. profesor, mau anak presiden, apapun yang dia lakukan, Harus tanggung jawab. dia harus tanggung jawab dengan Itu konsekuensi. yang membuat orang tua bisa menerima. Itu yang ya. membuat orang tua bisa menerima, apapun pilihannya. Satu kata yang bisa Anda sampaikan ke Mama Debbie atau papanya. Ya, sorry ya Ma, Pak, kayaknya belum berhenti deh ini, masih panjang. Sampai pilpres ke depan. Kalahkan Bubu Papa. Terima kasih Bung Sena, luar biasa, cukup inspiratif atas waktu Terima kasih, Bung. dan Satu inspirasi kehormatan. ide yang luar biasa. Satu kehormatan. Demikian kawan Sobat Jatim, dimanapun kalian berada, ini sebuah hal baru yang out of the box dari seorang anak muda Gen Z yang melampaui usianya. Semoga acara ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, termasuk saya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.